لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kita aturkan kehadiran dengan Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin. Ibu bapak sekalian, dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, "Sayati ala nasi zaman yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bi salasati baliyah." Akan datang satu masa di mana saat itu manusia berlari daripada ulama dan berlari dari ulama fikih. Ulama ini bu, ada yang ahli fikih, ada ahli tauhid, ada ahli tafsir, ada ahli hadis. Ahli fikih itu ulama yang bidangnya bagian menyampaikan hukum haram, halal, sunat, makruh, mubah, apa boleh, apa tidak, dilarang, apa tidak, itu bagian ulama fikih. Jadi di akhir zaman tidak kalah mengikuti petunjuk ulama yang jelas, ulama yang istiqamah, ulama yang tidak menjual agama untuk kepentingan dunia. Karena ada ulama ini barang yang haram pacak jadi halal gara-gara duit. Barang dilarang haram gara-gara duit jadi halal. Mereka tak mau marahi ulama ahli fikih sehingga mereka berbuat dengan sekendak dirinya, tidak sesuai dengan syariat hukum. Akibat mereka menjauh daripada ulama dan fuqaha. Mestinya segala gawi itu sama dinya bergembuk, nanya, Ustaz, kami ini nak nganten ke mana bagusnya, mana aturan Islam. Kami ini nak nganten, kami ini nak ngunting ke, kami ini nak nyunat ke. Kami ini Ustaz nak mulai berdagang, mana berdagang yang bagus. Bertanya oke. Jangan berbuat menurut kita lemah, tapi agama ngelarang. Ada yang pecat, uji kita apa, tapi dalam Islam tidak boleh itu. Rumah makan yang tak katik harganya. Kita makan tuh, rego barang tu tidak tertulis. Sehingga waktu maya berdesau. Nah, mestinya ada daftar menunya. Ada rumah makan itu kan pakai daftar menu. Cuman regonya lah ditaruhnya per ons sekian, udang tepung sekian, udang rica-rica sekian, ya, cung masak asam sekian. Itu ada apa? Ada daftar menu. Jadi waktu kita beli, berpikir, jadi waktu kita macam jualan pempek, mesti dituliskan pempek telur besar, lapo, telur pempek lenjeng besar, lapo, pempek. Mesti ada cumannya. Mie tahu berapa, es kacang berapa, es ini berapa. Jadi mau beli itu ibu, tak ada melang-melang makan bu.
Nak makan banyak, kaget mahal. Nak makan dikit. Tahunya murah. Yo, jadi sangko kita yang benar itu orang kampung. Berat meli di Alfamart Indomaret mana gunanya? Capcuk nombor banget 200. Nah, aku baru-baru nih Bu beli minyak GPU. Minyak GPU yang cuman yang keren. Yang segi 4 bukan yang minyak kosong. Itu minyak tapi keren. Lemak makinya itu tidak lengket. Jadi kalau diutuh tak tahu itu dia. Ngobok-ngobok di kampung, kati beli di Alfamart 24,5, 24.000 matus. Karena kita butuh lagi. Sekali lagi cerita GPU di sikok tempat di situ saat warung itu wong muat. Saat balik kaget mampir di situ ada beli 16.000. Tidak, maksudnya ibu mereka tuh jualnya mahal. Kita tidak pernah manyang jauh itu, mana pernah kita masuk supermarket aja. Nah, ada baik kita duit bu banyak lebihnya 16.000 dengan 24,5. Berapa? 8.000-an. Nah, kita tidak ada bacangannya. Jangan kita balang Alfamart Indomaret semua. Kalau di warung masih baca berapa masih 17,5. Kalau 17 tak 17 kuat lah. Jadi pokoknya dia masih nak nambah. Cuman baca. Jadi segala ibu, segala yang bayaran itu mesti ada akad di depan. Kita melo umroh. Umroh ni berapa harganya? 25. 25 ni apa-apa? Bintang berapa? Pakaiannya mak mana? Makannya mak mana? Mobilnya segala macam. 24 ni nambah lagi yang pindah. Dari Palembang sampai ke Palembang lagi apa yang Palembang Jakarta Maya. Nak jelas. Tanya kan non catering. Nak yang mana masakan? Pokok kali ini pasti tunjuk lah. Ini menunya nak yang mana? Kalau yang ini harga ini sekian. Ini nasinya berapa piring? Iya, kamu piring pinjami, piring. Oh, gimana? Nak dijual balik kotor apa balik? Bersih. Kan macam itu kan? Jadi kita yang punya gawe ini sudah terpikir, mayal sekian, yang punya barang tahunya dari sekian. Macam kita naik beca dari Tatang situ atau dari pabrik itu nak acap ke sini. Misalnya mau nyusenci abon-abon sehari, antar aku mak cek hoi sini, cawisan. Oh ya cek, naik, ya naik ni ngapu. Berapa naik? Yang ngayung pasti ngagok besar. Yang digayung tadi nak ngagok maya kecil. Tidak boleh. Mupakan doki. Antar aku ke kompleks itu. Aceh hoyo, yo, berapa? Mau ribu aja. Oh, kami 3.000 kita memindu. Ya Allah, mau mayar duit lagi ngawak minum. Masih aja pasing nak kena situ lah. Iya, kalau ikhlasnya aku iya. Ada lagi yang aku nemu 10 ini kan meninggal. Kali ini mau meninggal, baru mau haji namuni. Namanya haji namuni. Empatnya Pak Haji. Anu beca, sini. Aku mau sini. Antar kami dua. Cuman dia nyanyi kakek turun di Jambang 14 itu. Di 10 ini. Aku turun ke di Dempu. Uji dia. Calon dia. Aku kayak turun ke di 14. Dia ni turun ke di 14 14 itu. Aku kayak di Dempu. Berapa? Uji dia. Berapa? Zaman tu masih muatus. Muatus biar. Muatus biar haji. Ya Allah. Apa? Semua itulah apa? Panjang. Semua itulah apa? Yo haji jadilah.
Iya, yuk, naik Ustaz, naik. Ya Allah. Jadi yang ngayung tadi yakin beli 500, yang digayung tadi ada kewajiban ayat. Tidak syak lagi. Ada syaknya. Nah, yang tidak nyebut tadi itu yang berdosa. Kita lihat sudah basingnya lah. Dah arti lah kita. Ya oh ya kena nganten kena besar ni duit Ismail lah. Mak mana jagonya minta nyawa pacak-pacak itu loh. Ya sudah, pacak lah itu sudah. Jadilah alhamdulillah. Dicek ni dia sudah kena ambil di sedekah. Sudah. Mendak dibohir ke? Tak dibohir ke? Tak dia? Mana kalau tak lawan duit sekian nak minta sekian. Kalau langit jadi bumi, istilahnya. Paling tidak utang dulu ngambil cek mak ayam ni. Paling mudah. Duit kakek ke mata kau. Ini sama-sama nolong. Misal. Apa? Pasti lihat anak kati, tamu dikit. Iya. Nah, jadi alhasil harus sibuk. Ma itu juga nyait baju. Kalau mau nyait baju ngawak bahan, walaupun sekecil jempol balik kan lebih haram ngembek kalau ngomong. Punya uang itu. Kalau misal ini kami tinggal lagi. Kecuali cek aku ni nak buat baju nah dasar rumah cek ni lah abdi apa bukan ini no ini ngaji sikau tapi bahan-bahan dia kita mesen sikau baju itu artinya secukupan barang pakaian kita cuma untuk ngidik-ngidik dia ngawak barang lebih dikit benang balik kan lebih guntingan ngomong ke dokter nah ini lebihnya ini tali kau lebihnya ada yang kacik ambil lah dah mau kasih yang kali kacik tadi kan gunting kecil-kecil muat apa kosetan seke zaman dini ibu pokok dari warna apa lebih dasar tapi ingat kalau bukan jahit harus ngomong dokter tanya berapa kau jahitnya berapa lagi kelahnya mesti nak bekerja. Islam ngatur itu. Islam ngatur segala. Macam kita mulai bang, lama datang. Ya sudah. Mana baiknya, mana bagusnya. Ambil tunjuk sekian. Emasnya ni sekian. Agak nyanjuk adalah sudah. Janji-nyanjuk ke kawan tadi tak masih hitungan itu tergantung rezeki. Ada yang setengah losin, ada yang selosin, ada yang 24. Caranya tuh, kalau yang 24 ini banyak nak ngajak janda. Kenapa ya? Ngajak janda kaki kewangnya. Kalau ngajak laki bini kayak banyak puluh gentolan. Nak jajak kalau 24 kami ngapa tanda cinta tua dengan man? Yalah 24 juga. Yang dinyu tadi pintar pula. Isi rumah, makanan untuk dia laki bini itulah. Maka itu orang Palembang itu susunannya alhamdulillah bagus. Pergi munggah gawaannya ini, pengantin balik gawaannya ini. Awak piring, awak cangking, awak sendok, awak sarung bantal. Kacau. Jadi digunakan oleh budak berikut ini. Bagus kalau bu susunan lumbingan itu. Mainnya ini kudel apa? Bukan kacau. Inilah galaunya baca-baca Indonesia mana bagusnya. Yang cek tadi maki kacamata naik turun naik. Ngejo ini. Alhamdulillah ya Allah. Maksud bikin cewek itu gobok kaki dulu. Pokok yang mana masih bagus kena tuh biar bagus siapa sih bu? Tak apa. Yang banyak masalah nih galak malu nganten kan dipakaikan emas tuh boleh minjem. Apa? Iya. Tidak apa-apa kalau dia bahasanya minjem. Boleh. Nah ini emas 10 suku. Nah 10 suku ini pinjamlah kau. Ngomong ke si mantu deh. Pinjamlah kau 10. Tunjukkan anakku. Nah sudah. Kau kakek tunjuk laki kau. Berarti boleh minjem. Kau ini bini dia. Sama-sama tanggung jawab laki bini.
bagi anaknya. Jadi kakek kau sedangkan nikah, kau balik ke mas dan ibu. Gak apa-apa, minjem, balik. Gak apa-apa. Kan yang punya utang lakinya, benar tak? Artinya dia kan melok-melok ke nasib si laki deh. Kan dia kesian tadi nakak sudah. Ini mas sudah aku terima, ku hadiahkan ke kakak untuk bayar utang. Balik ke apa-apa. Tapi kalau sifatnya minjem tidak minjem, bukan minjemi, tapi sifatnya terikat tidak boleh. Sudah minjem lalu ke, tapi balik ke lain cerita. Jadi minjem si mantu minjem puluh. Sudah bahasa minjem oleh si mantu tadi minjem bininya, mengamas kawin puluh suku tunai. Terima tersebut sudah. Kelar dia ngomong kakak, ini mas 10 suku pinjam ke kakak. Kakak nak bayar hutang balikkan ibu balik kan? Dah apa? Lah dia. Ya tadi kan dia minjem. Ya apa mas kali minjem penting balik kan? Akan nikah hutang boleh. Bulan bin bulan. Kau kawinkan dengan anakku nama si Anu dengan mas kawin hutang setengah suku. Aku terima. Tapi tidak pakai tunai. Ujung tidak dengan mas kawin yang lima tadi. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Tapi tetap tanya bu, uang hutang banyak mas kawin. Itu karena akibat maksud dan kendal. Ada 100 mas kawin sudah. Iya, jadi walhasil balik cerita tadi bu, itu akibat sudah. Salah dak galak nanyo dengan ulama tadi. Ada ujungnya nih kayak bu, ada ujungnya nih. Ngapa? Hukum tidak galak nanyo, dak tergerti, dak paham, maaf ngomong mati-matian, nak ngawin kedua, kita tidak boleh. Itu tuh kau tuh anak boleh ngangkat, tidak boleh kau walinya. Jadi mana bapak ada kata wali hakim. Tidak, aku ni malu tinggal awam. Dari kecil, sampai dari umur 2 hari. Sampai saya tak tahu kemana bapak. Jadi anak dunia itu, kini lahirnya siapa? Asal sperma punya siapa? Bukan punya kau. Akui baik. Jadi soal ibu Nabi mengangkat anak, cuma Nabi tidak ngakui. Bukan diberikan ke Rasulullah. Iya, bukan pernah kawin kan. Jadi calonnya. Calonnya kawinkan dulu wali hakim. Digawak ke wali hakim, budak ini dinikahkan. Kakek waktu hari hari kan juga bapak angkat ngawinkan. Cuman yang besarnya yang itu. Boleh gak apa-apa. Tapi yang besarnya yang itu tadi. Atau sudah nikah di tengah kami, kayak malamnya undang wali hakim akan nikah lagi. Mana hati-hati budak tuh, jangan nepak lagi. Bahaya zaman ini bu. Jangan pula kawin, belum kawin lagi meja. Kucing bagai balu. Ya, nah. Tahu-tahu bapaknya ngejuk uang tanah. Kapan bapaknya mati? No. Ngapa tanah nih baca kau mben? Apa kau ngejuk nia? Ini sugatnya. Oh, dekate. Apa ada apa nang ngejuk uang? Ini muat ini apa kau nah? Ini tekin aja. Nah, si Anu masih hidup saksi. Benar apa kau ngejuk? Karena dia jadi guru ngaji. Ngajinya bagus, muridnya banyak, ilmunya atau abahnya tadi berduit. Ada tanah. Jumlah sekapling 15-10. Nanda nih mau ahli waris. Itu akibatnya. Kapan namanya punya uang tuh anak angkat hak untuk melarang. Anak angkat tadi mati-matian sekendak dia. Nak dijutnya harta warisan. Dah baca, anak angkat tidak mewarisi. Tapi Islam bijaksana ibu, ada hibah. Jadi kumpul ke galuh ada yang lain ponaan. Assalamualaikum. Kamu tahu, doanya ini anak angkatku. Yo kaca. Jadi sebagai wong tua karena dia 20 tahun lah melok aku, kamu tahu mak mana jasa dia dengan aku, mialu aku kalau macam. Jadi rumah yang kutuduh ini nak tunjuk ke dia. Uji si yang punya harta tadi keluar dulu-dulunya. Itu terserah kaca, rumah-rumah kaca.
Berejolah baca macam mana. Sudah ikhlas tekin. Kami nama ini ahli waris ini punya dulu yang tak punya anak nama si Anu. Nikah dengan si Anu tak punya anak. Dihibahnya rumahnya beserta tanahnya dengan anak angkatnya si Anu. Maka kami ikhlas lahir tekin. Jangan tidak tekin lah. Baca berubah, masjid lagi jual gua. Langgar jual gua, gagal diwaris nonton. Kesimpulannya ibu bapak, semua itu maksudkan kendak. Tak galak dengar omongan kiai, tak galak dengar omongan fuqaha. Sekendak-kendak dia baik berbuat. Mak itu juga berdagang. Mak itu segala hal persoalan. Lah ngomong habis-habisan kau kecil. Kau kecil, berapa kali? Jatuh hukumnya? Tetap satu. Kalau dia cuma ngomong, tidak nyebut jumlah. Kau kecil tolak 3 habis. Jadi biarpun dia ngomongnya berulang, tidak nyebut jumlah, tetap hitung 1. Kalau dia nyebut cerainya 3, selesai. Walaupun sekali. Tapi Ustaz, aku tuh tidak tahu kalau ngomong cerai itu jatuh cerai. Aku kalau ngomong tolak 3 jatuh tolak 3. Aku tidak tahu. Aku numpang nanya dengan kau. Kalau kau tidak tahu tolak 3, ngapa kau sebut 3? Coba kau tolak sebut 1000. Kau tolak 1000. No, dia mana hukum boleh 1000? Kau kata tolak 1000. No, kata dia. Tak tahu. Apa ada? Dia tidak tahu. Kalau dia nyebut kau tolak 3, berarti dia tahu dengan tolak 3. Takutlah, okey lah dia nyebut tak tahu. Waktu itu aku tidak tahu. Pokoknya aku dah kata tujuan nak jadi tolak 3, aku nak tolak 1 tu lah. Nak jadi soal ibu, ada di hati dia tu lah. Okey, baca rujuk. Cerian sampai tolak 2, baca rujuk. Selama di dalam masa iddah. Jadi misalnya ubalan tanggal 1 ni. Kau cerai. Dah kita main kita cerai dah. Cerai. Kata cerai. Mikir. Pagaklah oleh orang tua, dijunjung nasihat orang tua. Akhirnya balik. Maka itu janda dicerai hidup, hukumnya sunat berais. Janda yang dicerai hidup, sunat berais. Supaya dia tu ngawas lagi. Silaki lamu tadi. Supaya galak balik lagi. Tapi kalau dia tolak 3, kalau mati haram hukumnya berpupuk abang bibir. Dalam masa iddah. Ya, jadi tolak 1 tadi masa iddahnya 3 bulan. 3 kali men. Misal saya dicerai, besok men, hitung 1. Bulan depan men selesai habis iddahnya. Tapi kalau dari hari ini dia baru habis men, lantas dicerai, berarti dia bakal mengalami lebih panjang masanya. Kalau masih dalam masa iddah, dia boleh balik kepada istrinya dengan kalimat rujuk tanpa apa kalau cerai tak perlu pakai saksi, tapi kalau rujuk sebagusnya pakai saksi. Aku balik merujuk kembali kepadamu seperti pernikahanku semula dengan kamu. Yo, sudah selesai. Tapi cerainya nyimpen sikap. Kalau nyatukan kata cerai tetap tersimpan walaupun rujuk. No. Dia pun lagi 3-4 tahun ngomong cerai lagi, rujuk lagi, lah 2 itu. 3-4 tahun kan lah rujuk balik dia pun lagi 3 sudah. Kalau sudah 3, habiskan dulu masa iddah 3 kali men, belakilah dengan lanang lain. Sudah belaki dengan lanang lain, sudah ditidur oleh lanang lain, bercerai dengan lanang itu baru baca balik ke laki lama. Oh, Ustaz, aku nak ngomong ke ini. Maaf baik, bini dari paki wong, baru nak balik pula. Berhentilah, ini hukum. Salah kau sedang ngomong cerai. Nah kau sedang ngomong tolak 3. Maka itu wong lanang kalau nak ribut dengan bini, walaupun tidak ada tujuan nak kembali, jangan tolak 3. Jatuhlah tolak 1. Tadi kalimat kalau dia balik lagi dengan bininya, bojo ini sudah 3 kali men. Lalu mau 6 bulan dia bercerai, terpikir nak balik. Mimpilah bertemu bapaknya, bertemu maknya nangis, bertemulah dengan mertua, ya Allah makulah. Kali ngumpul balik lagi. Sudahlah, khilaf, misal. Nak balik, dah baca rujuk tadi, kahwin lagi. Kahwinnya.
Akad nikah dan walinya cukup dulunya baik. Tak usah pakai ketik. Tetap saksi lanang betina, wali selesai. Mas kawin baru saksi 10.000 saja. Dan kalau tadi gojo oh diterangkan hukum tidak nerimo. Kan tidak galak nanya dengan kiai. Nak kendak dia baik. Ini kapan ribut ngomong celing. Ribut ngomong celing. Kau jangan lawan dia dengan aku kau kayak kucing. Belum jatuh celing. Gek kucing, gek belum. Baru gek nak belum. Ya? Nah, yo cuma namanya hukum kehidupan ibu, hukum Allah. Jodoh ada 3. Jodoh sampai surga itu yang kita harapkan. Ada jodoh cuma sampai mati. Akhirat kata agapan. Kasih sayang di dunia tapi tidak ibadat. Laki tidak ibadat, laki tidak salat, jangan anggap ibu baca bertemu di akhirat. Tidak akan ketemu jodoh. Batas dengan mati itulah. Ada jodoh dibatasi dengan perceraian. 3 bulan, 2 tahun, setahun punya anak sikap punya. Ada yang sudah umur 70 masih dicuri. Itu jodoh. Nah, berlari daripada kenyataan kepada ulama tadi. Macam ibu betina masih nak masukkan pakaian nurut ibu tulah. Lah tahu lah benar gobo pinggang jadi kaget. Biar lupis. Biar boyok mak kita itu kejingan. Itu kan dilarang dalam hukum, tapi kendak ibu masih nama itulah. Itulah lagi dari ulama tadi. Bengais, cukuplah berpopo baik sudah. Ustaz lemak dengan abang bebe ucap dunia mati. Yang penting laki kamu tidak rusuh. Itu baik intinya betina. Yang penting laki ni mau. Ukuran betina tu laki tu lah. Ya coba buktinya di rumah berai sidak masih baraknya. Berai sidak masih ngeser. Aku dan pepe. Itu kamu temanggap dari tani gini. Buat ke kopi atau ya alasannya kan. Kalau kayak bayar kopi ngadon juga nyeduh dewe. Lainnya adek bahasa kan. Iya. Yang si laki tadi singonya turun dari lama dengan benar kesebrit ini mengunci di rambutnya. Ya, benar kesebrit mengunci ke awal ini Tuhan. Tidak kau laki mah baik enak kami aku. Tinggal ke kabaknya kopi. Kamu lah ngadoni kopi. Apa ngadoni? Nak tidur di sini. Ya Allah deh, kalang tali duduk lah, bangnya aku. Coba, apa ibu guys waktu itu? Tidak guys, yang gigi palsu lagi dan menang ke gigi. Enak, masih baik dipakai. Lagi nyu tahu jangan, tidak boleh, masih nak baik. Siapa yang nak bakal mandang? Biasalah, mau nak ngantuk, nak nguyuk, nak bebe, nak kendak di sini. Ini tahan, alis itu tebel-tebel. Bukan lagi burit ku alis deh. Dia tahu ibu, nak nerimo. Jadi berlari dari apa yang disampaikan oleh ulama, berlari. Faya betaliyahumullah bisalah seperti lihat. Saat itu Allah turunkan kepada mereka 3 bala. Pertama, yusallituhumullahu sultanan zaliman. Allah kirim kepada mereka akibat mereka jauh dari ulama dan fuqaha. Allah kirim kepada mereka pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita punya pemimpin yang tidak jujur, pemimpin yang tidak amanat, pemimpin yang nyuri hati rakyat, pemimpin yang berbuat tidak jujur, tidak adil, Bu, Bapak, itu bukan salah Allah kalau kita menghalalkan dia jadi. Nah, kita nak punya pemimpin, maka itu kata sahabat di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, ujiwah itu. Alang kelemahnya hidup zaman Abu Bakar. Alang kelemahnya hidup zaman Sayyidina Umar. Tapi ngapulah hidup zaman kaum yang tak sanggup ini. Kata Sayyidina Ali, yang hidup di zaman Sayyidina Umar, yang hidup di zaman Sayyidina Abu Bakar, uang model aku sama model Utsman. Tapi yang hidup di
di masa aku nih, wong-wong yang sudah bukan seperti mereka, yang tak tahu lagi di agama. Ibu rasa ke tak? Zaman lagi kecil dulu, zaman wong tua-tua dulu, alang lemah hidup, dengan tata tertibnya, dengan cara-caranya, tak berani bu mata ketunjung itu, tunjung tengah itu, dak kate bukan ni, kondangan ngajak cocong paling malu. Tunjung itu saling awan benar. Makan sekayo lagi dah habis sih kok. Kamak kemek duduk lah ndak ang silo. Nak ngelepit itulah sangking. Kate tiap tolong nek banyu dah kate. Tinggal jiwa kambang tu lah mengayam. Agak hebat. Makan paling tak galak dulu lagi pulang lanang dulu. Ini dah lambat lanang dia lantak. Tambah lagi bu, pakai nak pegawaan balik tu. Katanya pantang tegak, pantang duduk. Maaf ngomong zaman ini kue kecil-kecil, mak ilek kadang. Bingin ibu 4 jari lah, gak ketang suka 8 jam. Aku ni nemu ibu. Yang kita kan saya. Apa ngeri ranting besar itu? No, tebelnya. Dah habis. Dah nak balik. Hebatnya zaman. Ayam baru inilah ditetak 12. Bingin ayam belang nampak. Kalau dipekik nyupi. Benar? Katik lagi bu. Katik lagi apa? Jilbab panjang rupa isi kue galuh. Wadai tisu kena. Pan baju putih di biji kali merah. Apa yang memang undang pemimpin dolim hidup dah. Tak lagi bu. Coba tidak hati. Maka ke depan nyari pemimpin yang benar. Ya kan nak dapat pemimpin benar kita harus benar hukum. Jangan sampai salah. Dikongkon oleh pemerintah bagi beras, entah DT tadi habis di sana kan? Dodonya, lisannya, lindonya. Yang kita tadi ngawas baik, 20 kali hujan beras. Taruh lah ibu ya, dengan LP ini balik di wilayah Wong Sawo kalau gele bulan ini Wong 30 yang ini, bulan depan 30 yang ini. Tidak tutup lagi lem. LP jualan ini, LP ngulok buang nyanyi-nyanyi, LP tu barang berat pun jadi LP. LT urut terus, LT bunyam terus, LT persingkatan itu, getok terus. Barulah tidur nama orang malu apa pula diketok. Mangki, ya Allah, di bini nak lawang puluh. Berangkat, ya Allah, aku kemana-mana. Anakku berbala. Tapi mangki tadi di cancel dulu deh. Ya Allah, nasib ini kau bergaji tak? Jahat terus, getok terus, manjat jambi pembalang, ya Allah nasib kau ini kau. Pemimpin dolim. Ayo untuk memimpin presiden ini tidak usah sago-sago, pelok ibe ketentuan ulama. Ulama sudah menentukan siapa yang bakal dijadikan presiden yang didukung oleh ulama. Ya? Tidak usah terpengaruh di jilbab. Tidak usah terpengaruh di duit. Yang ibu nerima waktu pemilihan tadi, salah satu dari calon wali kota tadi, boleh 100.000. Aku nak tanya mana duit? Latung pos melepes. Ingat ibu, kalau uang itu jadi yang punya duit tadi,
tapi dalam jadinya dia berbuat maksiat, ingat yang 5 itu nanggung dosanya juga sampai hari kiamat. Jadi kalau kita sudah tahu dosa tidak baik, sudah tahu dosa tidak benar, kita masih dukung kita beres, maka kita kena pula azabnya. Jadi hati-hati pemimpin berharap ulama ni bu, ini kemarin ada di WA, beredar di WA, ada namanya Kiai Taifur di Madura. Kiai ini bu muridnya ribuan, pondok tua kiai ini. Tapi kiai ini bu ahli istikharah, ahlinya dia istikharah. Nentukan pilihan tu ahli dia, dapat petunjuk dari Allah. Dia ngomong, aku istikharah kan Jokowi, dapatnya ayat ini, disebutnya ayatnya. Aku istikharah memberi petunjuk untuk Prabowo, ayatnya ini. Setelah dijingok mana ada kedua ayat ini, maka kata beliau, aku menetapkan Prabowo sebagai untuk dipilih jadi presiden. Uji dia. Maka aku maklumkan kepada seluruh ikhwan saudara-saudariku dan murid-muridku untuk memilih Prabowo. Uji kita itu. Majelis Ulama Habib Rizik Syihab, sekian banyak kiai yang hadir, menetapkan sudah pilih baik ulama. Ada dari ini pemerintah ngajak ulama, ada ulama dipilih untuk jadi pemerintah. Ada ulama diajak jadi wakil presiden, ada ulama pilih untuk jadi anak yang mana? Kan kalau pikiran sehat, kalau memang nak membeli kiai, kenapa nak membeli kiai itu? Kalau nak membeli kiai, kan banyak masih yang hebat-hebat. Mbak yang muda. Edak. Walhasil pokoknya kalau kami para ustadz ini yang penceramah ini ada amanat dari Habib Rizik sebagai corong. Setiap majelis taklim nyampaikan kepada majelisnya. Soal ibu nak nongol tidak urusan kamu. Terserah sama ibu, terserah. Ibu nak nongol naik tak, aku nak tetap kita, ajulah. Tapi ingat ibu segala sesuatu resiko tanggung jawab. Tuh. Pertama akibat menjauhi ulama dan fuqaha, Allah kirim ke mereka pemimpin yang zalim. Yang kedua, yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari hasil pekerjaan mereka. Duit 1 juta ibu tak jadi apa-apa. Beli pempes 5 ekor, susu budak 3 kotak, 750. Beli popol pipa 2. Popol pipa, popol telur. Lalu popol pipa. Masuk. Pakai popol pipa. 20. Nah, apa deh? Ini lagi popol pipa. Nah, pasti no. Masih di sini? Nah, pakai pipa kan? Nomor 12. Oh, sama ya? Nomor 12 ya? Ini manlapo dah terti lagi tebel. Apa tepuk, udahlah. Jahat pula. Kalau aku dia kopong muka masih aku. Jahat. Kopong 2 juta ciken kok. Ibu pembimbing yang sekarang yang 200 pakai mas nak bimbing dulu. Tidak kate berkatnya. Makan kate berkat, belanja, hilang yang namanya berkat hilang.
Dulu berkatnya cuma beli beras, beli bumbu pindang, iwaknya nangkung, mancing, nangkok yang hidup pinggir sungai. Ini yang pinggir sungai lagi lah sago. Seluang lagi sago itu. Nak masuk tangkul lagi sago. Hilang itu. Yang namanya iwak toman, yang namanya iwak kojem, yang namanya iwak wassalam. Habis. Itu iwak kojem. Macam iwak tino. Ada iwak pauno ibu. Iwak belis. Iwak belis itu. Iwak belis itu tulangnya di mana? Namun iwak pauno. Masaknya makin gendong. Makin gendong jadi pendek. Karena ikon-ikonnya itu tak gendong. Iwak apa tadi? Iwak belis tadi paling tak acak ibu diajak ke pucuk langsung mati. Tapi kalau nangkut sekali ngangkat setengah ember itu bu, bagus udah tuh jalan nih baru. Nah itu namanya iwak pauno. Jinguannya tuh tulang. Kejinguan kalau sampai di sana, saking putih iwak itu. Hilang ibu keberkatannya hilang, jualan berkat, segala keberkatan hilang. Dajak lagi. Diangkat oleh Allah Ta'ala keberkatannya rezeki, keberkatan segalanya. Yang ketiga, yang hebat lagi, kalau jauh dari ulama, ya kharuju minat dunia bi ghairi iman. Matinya tidak bawa iman. Akibat ngapo? Akibat tidak percaya dengan omongan ulama tadi. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Celaka hamba Allah yang telah datang utusan Allah kepada mereka tidak dituruti, cuma diomongkan, bahkan diejek-ejek dan diuyuk-uyuk yang ngajarnya. Kalau kamu betina yakin bukan main ibu, segala majlis yang paling banyak betina. Inilah 300-an teko solok-solok sana. Tengok TV yang di kamar, yang di Japo. Kapan sudah turun azab? Tidak kata iman. Tidak percaya dengan ulama. Ini ibu bukan main, balak lagi turun. Di Lombok, di Palu. Pedas sama keras itu. Lombok cabai pedas, Palu kok lantak balak bocor. Gato-gato itu 7,7 skala. Di Sulawesi Tengah itu ada ikon bu. Ada simbol kota yang terkenal di Indonesia, Jembatan Kuning. Wassalam. 7,7 itu ibu kalau jatuh kita Palembang, ampera lepas itu. Ampera itu baca patah. Tingginya banyak naik ibu, begitu dia naik, turun. Begitu turun ibu, nyokit tanah. Diputar tanah bawah tu naik pojok. Maka itu di Palu, di Sulawesi ibu, ada satu kampung hilang. Masuk ke jalur tanah, rumahnya, wongnya juga. Sekolah lagi. Ibu tahu apa salahnya? Salahnya di Palu itu ibu, menurut hasil penelitian, di situ sudah ada lebih dari 1000 LGBT. LGBT itu lanang sama lanang, betina sama betina. Wong yang kesalahan seks, termasuk yang salah seks itu, maaf ibu, saling pakai. Jadi bini wong ini dipakai laki yang ini, bini wong ini pakai laki wong itu. Omongan itu sensasi seks. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh negara itu, oleh menteri, kita jangan musuhi orang yang kelainan seks itu. Kita rangkul mereka. Kita rangkul, dia meluk kita.
Di Jakarta ditangkap waktu ke budak-budak muda ganteng-gantengnya nih bu, belagak, sterik no. Lanang sama lanang bersempak baik. Ya Allah, awak ganteng. Yang betina sama betina. Apalah perasaan. Yang gawe macam itu oleh pemerintah dikongkon dilindungi. Gile kamu yang berbini lebih dari sikok dibenci. Wong yang nikah lebih dari sikok, bini 2, bini 3, bini 4. Apa minta dengan kita wong itu? Ngedopi bini yang 4 ikut tu minta dengan kita? Tidak. Tapi ngapa kita melok benci? Ngapa kita melok nyodai? Sampai ngomong kanji gini sampai bini 4 ikut. Ngapa emang? Salah. Setiap dia berani berbuat, dia bertanggung jawab. Apa? Iya. Ngapa dibenci dia? Dia melanggar hukum Allah ya. Ini wong yang maha ngomong. Kata ini pelampiasan hawa nafsu, onani, ngeluar sperma newe. Yang betina juga model itulah. Apa masturbasi namanya? Dalam ilmu apa? Dalam pelajaran itu. Astagfirullahaladzim. Maha ngomong laki dak kate sampai dunia wong yang nyual alat benda seperti alat kita laki-laki. Ibu silakan cek di internet. Bukan itu tujuan maksiat, tapi nak tahu isi dunia yang lausa. IP main sama IP 2 tingkat ibu. 2 tingkat, 2 badan, 2 tingkat. Sikok nunggu pojok, sikok nunggu bawah. Yang pojok lakinya begawe tinggal bini, yang bawah bini begawe tinggal laki. Liwat dari buri tanggo, 2 badan. Bertahun-tahun berzina. Sampai ada yang ngomong, kita ni Ustaz lemaklah daripada ngelunting, lemaklah main dengan bini wong. Ngapo kalau bini wong gunting kan laki, dan tidak bakal berani ngomong laki. Kita aman baik. Astagfirullahaladzim. Ada lagi ibu-ibu ngomong dengan aku Ustaz daripada laki ke bini jalan yang ngelunting baik. Saking dia benci dengan suaminya nikah. Dia galaklah lakinya berzina. Nah, saking dahsyat ibu. Jadi diturunkan azab. Umat Nabi Nuh hancur gara-gara maksiat. Umat Nabi Allah Lut hancur gara-gara maksiat. Umat Nabi Allah Hud hancur. Umat Nabi Allah Syuaib hancur kan? Gara-gara maksiat. Yang senang sama lanang, yang ngaku sombong, yang melanggar, semua perbuatan umat terdahulu ada galau. Yang berzina, kata Anas bin Malik bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, apalah penyebab turunnya apa bencana alam termasuk gempa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pertama penyebabnya yashrabul khamar, minum minuman keras. Tak lagi boleh mabuk-mabuk bengeng-bengeng. Masih tak? Kate tapi naik banyak. Apalah rasa. Lah, yang warna pink itu 100 lawin. Ada yang warna biru. Tengoklah di TV di internet kan. Nah, banyak yashrabul khamar, minum-minuman keras merajalela. Yang kedua, perzinahan. Yang tadi LGBT, apa dia yang homo, yang apa tadi? Lesbian. Jadi lanang sama lanang homo. Tino sama tino, lanang tino hobi. Hah? Nah, berzinahan sana sini, dilindungi. Ingonyo, dah ngerti lagi.
Zina. Yang ketiga, apa kata Sayyidatina Aisyah? Penyebab turun bala banyaknya bidu wanita dan musik-musikan jadi kebanggaan. Ini kalau nak mantan tu nak organ ya. Lah benar nak kegang bos ujung-ujung lagu dangdut. Apalah apa rasa? Omongan tu kasida menghibur hati. Hanya ucapkan ini ya Rabbi bagi waktoni umat lagi waktoni senang. Benar, dengan jilbabnya. Dan lagi umat kalau tujuh betul yang lagu ini nyoket laki orang dengan bini orang. Aku dah turun bala. Kita nila innallaha la yadhlimun nasa walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi manusia dengan azab, dengan kesengsaraan rezeki, dengan kesempitan hidup, dengan murat-marit pikiran. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Manusia dewek yang menzalimi dirinya. Maksiat, gara-gara maksiat rezeki sarung. Begawe-gawe tak ada benar, akhirnya berpikiran sumpah. Lah tahu hidup cukup kalau makan nak nyari gawe berhutang. Kan kalau kini tahu berhutang tu boleh kan ada cakan bakal mayar. Bakal boleh tarik kan bulan 2. Bulan ini perlu aku tak mau pinjam duit. Omongan cek mari aku perlu ada duit. Anakku nak sekolah, anakku ini. Cuman kayak bulan 2 aku melok agesan cek mak. Tanya be. Gek ku balik ke agesan. Ngampun lalu, aku punya mas, bener aku. Cik Endon ni, melok agesan. Endon mana ini? Endon, gitu kau. Oh iya ada ni, ada melok tarian tu. Kapan dia? Kira-kira bulan 2 lah dia narik. Artinya ada harapan bakal maya. Boleh putar. Kalau bakal cakap tak bakal maya, jangan muat hal. Makan dia sudah, kerupuk kecap sudah, bismillah. Tidak usah bikin masa. Kita ni maksudkan kendak. Rombongan majlis salim. Sakinah, mawaddah warahmah. Nak muat baju baru, misal. Akhirnya maksud diri. Melok pulau seminggu. Begitu. 2 kali mayar, 3 kali ngilang. Jangan maksud gini. Kalau dah kata biarlah, mau seragam bajulah. Aku datang nak belajar, bukan nak baju. Kalau kita memang tak mau, ini maksud kena. Singgung ngentol sewet laki, nak minta duit. Wah, laki sewet kulit tahu buat baju. Mungset. Nah, itu bikin beban itu. Bikin beban. Dosa bikin beban. Sumpah itu. Ya. Bidu wanita kan itu. Nyanyilah. Kurang gawe nyanyi kamar mandi. Terjerit. Ujung apa? Jerit itu. Lagu tadi lagu yang susah sendiri kan. Laki belum mati lah lagu janda. Ya. Baru sekarang rasa berdoi janda berdoi. Nak nyanyilah laki pecah panggung lagu itu. Bini dia jauh awas. Apalah puasa lagu. Tak ngedak ke aku masih coba sehat dia lagu dulu. Ya Allah Tuhan Nabi,
Jadi ibu yang menghalalkan kan tiga. Minum minuman keras, perzinahan, musik. Nganten ke musik apa musik? Kakek, ujungnya kiai ceramah. Tak riba iwo. Paling dengar lucunya, dengar tawanya, pikir kan. Kiai itu sudah berkumpul. Nyumput di jam 10. Nyumput di kiai tadi jam 10. Duduklah di ruang ngadep isi biduan. Nunduk terus bulu sakit. Nyung mau kan isi biduan. Kapan kiamat? Pukul 8.12. Dari pukul 10 kaci. Wah, ini nak jadi panitia. Bukan mau pergi kantor. Wah, dia mau beli nyumput. Nanda nyumput dia. Mengantin nanda nyumput. Aku tahu jamnya. Ikut tak jam 10 berangkat dari rumah kalau kita. Kalau agak-agak tangga buntung berangkat 10.04 sampai sana setengah 11 baru 4. Jam 11 mulai jamaah. Tahu hitungannya. Kalau ke batang bulu sakit nunggu berani. Banyak itu pengatur tuh satu pik ada musik nak kalah kata nanda ya. Musuhnya di. Nanti juga tahu masih tekan tak. Ini usahakan. Lagu Allah, maju. Magadir. Aku dah Ustaz tadi, Masya Allah. Budi kau. Nah, Rohatil Atiyahul Tajlu, Masya Allah. Kiai tadi ngerti, nyanyi dengar lagi. Dadah biar laju. Lele, pelaju, kutinggalkan. Anakku kalau datang rumah dia tahu apa musiknya. Organ apa bukan? Campur sari apa bukan? Apa pengantin nak campur? Iya. Apa ini nak? Lagu ini apa? Ida Ustaz, Ida. Niat. Tinggal ke kamu? Oh iya. Apan masuk lorong, campur sari ke belok ke motor. Jumpa di orang rumah dia belajar. Tidak. Laju lah. Tinggal ke? Karena tadi dah jadi kan? Jadi tak tadi? Jadi kan tidak? Nah, jangan marah. Bejo lah. Jadi kapan undang aku pikir lah panjang. Pikir lah panjang. Bukan tidak galak. Nah, kakek kalau tak ziai pun meninggal undang aku. Kita bersedih dengan meninggalnya biji ini. Sudah berkurang biduan kita satu. Malaikat bawa nyanyi lah. Tidak malaikat, tidak ampun dia tak aja. Di malaikat dah senak lagi ganti pentasan. Bukan betul kepala merah. Kepala merah betul ketip tidak ada. Pan masuk di malaikat ganti pentasan. Ini ukurannya banyak di darah di bagian melentik boyong lalu cenangkung. Nah, jadi kalau kakek balak turun atap turun jangan ibu. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum. Akibat kali kita kan. Ibu jingoklah tempat-tempat yang kebakaran pasti nyimpen wong anak kedua. Pasti berzina. Pasti wong maksiat di kampung itu. Ibu tanyalah tempat yang terbakar. Cuman yang kadang kita heran ini, tempat wong yang tidak anak kedua, ibu mulai api. Yang sing anak tadi tidak kenal. Bingung. Jadi ngaku model itu nia. Kita mendiamkan wong maksiat, ibu sama dengan kita maksiat. Jadi makanya campak omongan. Kujingok anak kau tuh galak ngajak lanang ke rumah tuh. Balik kau awasi kupati kena jam 11, jam 12 kau metu masuk dari maghrib. Kau malai dah lanang. Udah cek rasanya nyudik, bukan pegawai nyudik. Kalau udah kepecak galangan sudah nikah dulu. Kawin telah dulu, jago kita, jago kampung. Kalau kakek ada rezeki baru nikah. Atau kakek sedekah yang akan nikahnya baru ngunting. Dengan acara ngunduh mantu dan ngunting. Ya, cek ngunting anak ini.
Ngapo? Lah 10 bulan dikawin ke budak. Lah 10 bulan dikawin ke. Iya. Jadi sekalian gontek, sekalian muda. Lais lah tadi sambil netek sambil lais. Lantai buana ada. Tapi halal kan? Memang halal itu. Sekali berkayun boleh 2 pulau, dilewati modal kecil. Daripada pendap-pendap, lemah kasar sosok, lemah kasar sosok. Lah tahu jando, lah tahu dudo, sudah kawin habis. Cawak cewek. Omongkan ujiku, jando dengan dudo bercewekan lebih bahaya bujang dengan gadis. Lebih bahaya. Budak dua tu belum terhenti kawan ni ahlinya. Janganlah dia omong ke gajah. Jadi sudah dosa dulu nak mantang duit ini. Pada maksiat ibu. Jadi omong ke dengan anak, kalau ibu tahu kau berjalan dengan betina, awas. Ini diantaranya anak terjauh petilangan. Pergi dulu tante, ya, hati-hati. Nak perutnya tu, ya. Cekil perutnya tu kayak kartu nyampah. Assalamualaikum, itu salah. Antarlah sampai ke kandang itu. Ada yang luar, nah ada mana kan? Anu ya rasa, ngapo anu ngantar itu nak pergi ke calon mantu itu, dengan bangga. Dah tahu man betul tu ngawak dosa. 5 menit budak masuk kamar dah terhenti apa digawin. Hati-hati. Apa lagi bercewekan ibu ya Allah. Datang pergi. Duduk ngajak dong. Cewekan. Kalau bujang gadis masih memelang itu. Mana lah. Jando ngendut kawin lah. Dah bisa. Pokoknya halal nikah bisa. Panikah lagi berbalik. Jangan numpang makan ni belanja itu. Kejigit-jigit dia kocok anjungan. Begitu, pergilah hubungan dengan laki. Ya Allah kak, aku minta maaf nih ya. Tahu bakal sambung mereka. Kamu itulah kasih sayang. Nyawa laki ya sebelah. Bunyi laki ya sebelah. Nah, cik boleh bawa kamu ada itu. Ya Allah, tidak baca. Ada di Jawa yang umur 80, boleh budak umur 17 tahun, umur 80, wah. Memahami netizen. Mau buat itu, yang kutanya aku salah, wah. Salah tak, wah? Kan dia jangan. Budaknya bujak, walaupun dia lebih besar. Di paling tidak buat matching dengan kesuai itu jadi lah. Yang penting halal itu tadi. Ay kayu aku sih malah lembut. Iya, itu. Sendiri kayu leng. Ayah ini racun bumbu. Biar pun ucap penesan main ibu, aku tidak salah. Bener aku ngomong. Cuma cara buat. Dulu menciama siang tidak bagi penesan hidup. Apalagi tiba-tiba rumah untung. Ya? Tiga-tiga ini pertanyaan ada tak di Palembang? Penyebab balak kata Siti Aisyah tadi. Ada tak tiga? Ada. Jadi mana nak nyawa kan turun. Bu, aku dah kebayang pernah kebakaran di 13 dulu. Lagi ceramah di Pak Jo.
Ditelepon oleh Leni, "Uya bakalan." Ya Allah, gegel Bu. Mobil baru disita, dijemput Bu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya salam, singonya Bu panjang pikiran. Kemana lah anak? Nengok di pojok foyer itu api ngopo besar. Pagar memang pagar. Jik, no, jik laju tumpes. Ada itu anak tambah. Di mana tu jalan sempit. Cepat lagi ke mana udah baca, entah belum baca. Sehingga kapan motor, turun mobil, motor siapa nanya si kau nak kele melok. Ya Allah mah itu apa bu? Padahal jauh, agak jauh rumah. Cuman berdesal. Ini bukan soal kebakaran. Coba Mahab ngomong jauh kesian ke Nabi. Lagi di pasar. Bini lagi di pasar, anak lagi di sekolah, yang laki lagi ngajar. Gempa datang. Nak ngomong kan? Tak tempe lagi lumpang. Bukan bante. Nanti anak pernah mimpi. Pernah mimpi. Jadi saya, Leni, Rizky masih ada nilai anak-anak mimpi. Berjalan ala Ketopati di Jambak. Jambak kemo kan itu. Mimpi tadi. Begitu tenang di Jambak tuh. Ditombo oleh sepuh mentu dari kel. Sepuh tuh ngacar. Ditambah lagi ombak dari Sungai Wayu. Hitam. Kecek kali dan yang ini. Digeret oleh banyu. Dah hati. Dah baca. Cuma ada Allah si khawatir. Anak ini entah ke mana sudah. Kapan bangun mengasuh? Ya Allah jangan aku mimpi. Ya biar mimpi Bu. Terpesona. Pesona. Si Gede Pak Kanjeng jualannya Cipu Jati. Mak ngomong apa? Dia ngomong ke melainkan nahaula wala naimo we. Mina Mahab ibu yang punya emas 20 suku, 30 10 suku. Nah, tinggal kalau di rumah. Jauh sian kenapi kalau ada bala. Mana? Melainkan yang amal sudah dibuat sama yang lekat di badannya. Ibu tahu gempa yang di Palu itu? Bapak-bapak masuk TV sendurai istri dan 3 anak saya entah kemana. Kampung yang hilang tuh. Kampung yang hilang itu. Dia dah tidak ada di rumah. Betul? Ingat. Ada lagi budak kecil ditemukan. 2 hari sudah gempa kan? 2 hari. Masih ada budak itu duduk di samping ibunya. Ibunya meninggal. Nah, dipeganginya rumahnya. Kecil. Ibu berdesau nyengoknya nangis. Ibu. Ya Allah. Itu di WhatsApp ditulis ada betina jilbab cantik, tulis duduk lagi duduk. Ya gampang. Kalau di Facebook jurung namu. Siapakah yang ikhlas menikahi aku? Suami dan anakku dimakan oleh gempa. Puji kubini siapa lah kau. Ngomong ina ibu tu aku gawi pula nak main kayu bisu itu. Uno, aku itu ada 2 adik kembar. Foto di Facebook, di share-nya. Di mewah tulis kami berdua siap menjadi yang muda. Mana laki betina di Facebook. Nyari siapa yang nulis itu? Siapa nak nulis? Facebook tu dunia ibu. Sampai ke Hollywood sana. Kayak tu. Kekes Australia. Tahu ya dong, alamat kamu buntung tahu kan? Ini di share gambar, pergi rombongan gambar, petek mango gambar, yang delek gambar. Apa bahasa ini? Yang ditanya ibu 3 ikut ada tema. Jadi mama jalur
Kami 3 ikut tu ada mama. Ini ada nak nganten ke lama senang kan? Nak nganten gini kali. Lama senang kan? Wongnya datang majelis. Mana lah mata le? Ya Allah, malam-malam ni ubi trompet ni ubi percot. Senang-senang ya Allah. Pingin ibu jadi baik nganten ke senang-senangan. Tapi dah gratis tu ini. Paling macam maulud. Abtadiul imla bismillahil aliyah. Apa ya Nabi? Pengantin masuk kawin. Kelar makan. Yang lanang makan pertama pengantin berais. Dia agak orang pocok khotam betino. Benar tak susunannya? Pocok khotam kelar yang lanang naik dulang-dulangan, cacap-cacapan. Yang habis makan balik, yang pocok itulah kami orang lama ni. Dah kata sambutan lanang, kata sambutan tino. Zaman inilah kata sambutan dari pengantin pria. Tahan makin jas minjem besar-besar. Anjir baju bau. Enggak sepatu kepala ketok tu. Dulu. Besar pula anjir. Ya kalau anjir dah ngangkat sikit ngelek kan apa? Oh ya Allah, Rabbi Tuhan. Bagus ni yang zaman dulu tu kiai no duduk di pinggir-pinggir deh. Kiai Daud, kiai Baka, kiai Soli, jatuh kiai besar kau doa. Sagam subuh. Niko saus. Kiai ada juga. Antum minta kiai besar kan. Kau doa nanda sangkin tawadhu. No, pacor. Ada orang lamu-lamu kan kalau tengok kampung tu ku jengok kiai Sazali, kiai Maci Osat, kiai Zensuki, kiai Senumuri, kiai Wahid Bani, kiai Wahid Ahmad, kiai Solihin. Kalau yang tua lagi kiai Namcek, kiai Makno. Ya Allah, kelemak ngawas. Tidak dijemput ni makin jelas kiai. Kehebat hidup zaman itu ibu. Ya, yang meninggal. Antara yang diambok sekarang. Rumah menai di kaki legas maya. Jadi makna kalau ada 3 itu, taubat minta ampun sama Allah supaya dijauhkan dari bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Istirahat waktu asal semoga bermanfaat. Ketika nanya bagus, alhamdulillah. Ya rabbal alamin, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واغفر لنا وارحمنا وارض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظمه على خير البريه. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.